gitu ya kan. Ingat guys, dari awal gue belajar gitu ya kan, kita belajar gitu ya kan, pasti awalnya kita merasa susah gitu ya kan. Ada sih yang jago dan langsung bisa gitu ya kan, tapi belajar bahasa itu butuh waktu. Belajar bahasa itu butuh waktu, waktunya bukan sedikit, butuh waktu, konsistensi, tenaga, sama niat. Tapi niat aja gak cukup, yang paling penting itu action. Dan udah gue bilang bahwa pas gue diajakin dan gue juga mau gitu ya kan, di situ tuh gue udah menanam niat yang sangat tinggi gitu ya kan. Gue bukan lagi kayak kalau mood belajar gitu, enggak, tapi kayak jam segini di situasi segini gue harus belajar gitu tiap hari. Nah, karena hal itulah yang membuat gue niat gitu ya kan. Niat lah yang paling niat, yang paling penting itu niat lah. Karena kan sebenarnya niat itu tujuan ya. Kita berniat untuk apa sih? Untuk tujuan ya. Kenapa orang-orang suka menyerah gitu ya kan, untuk belajar bahasa atau belajar apapun gitu ya kan? Karena mungkin mereka belajarnya apa ya, tergantung mood. Kayak kalau nunggu urusan dulu selesai, atau nunggu ada waktu. Kalau gitu mah gak bakal ada waktu, gak bakal bisa gitu. Bisa sih tapi agak lama gitu ya kan. Tapi niat atau sistem gitu ya kan, niat itu terbangun karena ada tekanan gitu ya kan. Kayak bukan niat sih, kayak sistem itu membuat kita ada tekanan gitu ya kan, bahwa jam segini kalau gue gak gini, gue bakal gini gitu ya kan. Itu seperti itulah. Nah, balik lagi ke pembahasan yang awal. Nah, kalau gitu kapan dong memulai? Sebenarnya fleksibel gitu ya kan. Kalau memulai itu gimana ya? Dari sekarang. Ingat, waktu terbaik untuk menanam pohon itu adalah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Tapi waktu untuk menanam pohon yang terbaik juga itu sekarang gitu ya kan. Jadi walaupun gue gak punya apa-apa atau gak punya prestasi apa-apa, mungkin di sini gue menyesal gitu ya kan, karena tidak memberikan hal yang terbaik di hidup gue. Tapi setidaknya gue ingin berubah gitu ya kan. Kalian ingin berubah atau siapapun ingin berubah gitu ya kan, menjadi lebih baik gitu. Walaupun cuma 1% sehari, kalau dikali buat 365, jadinya kalian bisa menjadi lebih baik 37 kali lipat gak sih? Ya kayak gitulah. Jadi walaupun sedikit, walaupun ya gak perlu maksain lah. Cukup 1 jam sehari juga kalau belajar mah cukup sebenarnya, asalkan konsisten tiap hari. Nah, dan kayaknya apa ya, ya gitu doang sih. Gue pengen cerita doang tentang progres gue gitu ya kan. Kalau kalian tertarik gitu ya kan mengikuti progres yang bakal gue upload di YouTube ini, dan bakal gue jalanin lah buat lihat bahwa ternyata dulu gue juga susah loh belajar bahasa. Dan kayak apa ya, dan emang sih belajar bahasa itu sebenarnya susah gitu ya kan. Tapi kalau seru gitu atau suka gitu, seru. Dan gue juga pasti teringat gitu ya kan, pas pertama kali baca hiragana susah banget anjir. Baca hiragana katakana anjir, suka lupa anjir. Ini apa ya, kayak kadang lupa ngituin, kadang lupa baca gitu ya kan, atau kadang lupa nulis gitu ya kan. Nah, semua hal itu dulu pernah gue rasain gitu ya kan. Dan ya mungkin sampai situ aja. Udah gini, bye bye.